Materi berikutnya adalah binary tree traversal atau perjalanan dari binary tree. Di sini kita akan membahas ada 4 metode, yaitu pre-order, in-order, post-order, dan level order. Yang pertama, pre-order. Pre-order itu ada 3 langkah, yaitu cetak data pada root terlebih dahulu, kemudian secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri, kemudian secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kanan. Agar lebih mudah untuk menghafal, kalian gunakan cara ini. A plus B ini kita sebut sebagai in order, yaitu apa yang biasa kita baca. Jangan pre-order, berarti operator terlebih dahulu, baru nilainya. Ini adalah pre-order. Dan yang ketiga, ada post, artinya operatornya ada di akhir, yaitu A, B, plus. Ini adalah post. Oke, jelas ya? Sekarang kita gambarkan dalam bentuk tree. Untuk in order, itu adalah A plus B. Ya, ini adalah representasi dari aritmatik, ada di video yang satunya. Ya, ini adalah in order. Sehingga agar menjadi pre-order, yang kita lakukan adalah penjumlahan dulu, kemudian A, kemudian B. Seperti yang ada di sini ya. Plus A, B. Plus A, B. Jadi yang kita lakukan adalah cetak data pada root. Oke, seperti ada di gambar ini. Kemudian secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri. Kemudian secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kanan. In order itu penulisannya adalah A plus B. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah A plus B. Apa artinya? Yaitu langkah pertama adalah secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri. Kemudian cetak root. Dan yang ketiga adalah secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kanan. Untuk post order yaitu A, B, plus. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah A, B, plus. Berarti apa artinya? Yaitu kita secara rekursif mencetak seluruh data pada subpohon kiri, kemudian mencetak seluruh data di subpohon kanan, dan yang terakhir adalah mencetak data pada root. Jadi kalian tidak usah menghafalkan langkah-langkah ini, cukup kalian gambarkan saja, kemudian kalian beri nomor. Pasti kalian akan lebih mudah memahaminya. Oke, kita lihat contoh dari traversal antara pre-order, in-order, dan post-order. Oke, masih ingat untuk pre-order bagaimana? Yaitu plus A, B. Sehingga kita cetak root terlebih dahulu, kemudian subtree kiri secara rekursif, dan subtree kanan secara rekursif. Sekarang kita memiliki contoh seperti ini. Setiap penelusuran pasti dimulai dari root. Jadi sekarang kita posisinya ada di root. Apa langkah pertama? Yaitu cetak root. Maka mana yang kita cetak? Yaitu root ini sendiri, yaitu A. Kemudian setelah root kita lari ke secara rekursif cetak subpohon kiri. Jadi sekarang kita letaknya ada di B. Sekarang kita posisi ada di B. Berarti B kita anggap sebagai root. Langkahnya tadi apa? Root subtree kiri, subtree kanan. Ya, root. Berarti kita cetak B.
Kemudian langkah kedua, satu di kiri. Oke, satu di kiri tidak ada. Langkah ketiga, satu di kanan. Oke, tidak ada juga. Langkah 1, 2, 3 sudah dilakukan. Karena rekursif, maka dia balik lagi ke yang memanggil, yaitu A. Sekarang kita posisinya ada di A. Jadi langkah 1, root, sudah ya. Langkah 2, satu di kiri, sudah juga. Sekarang langkah ketiga, satu di kanan. Berarti kita sekarang letaknya ada di D. Secara rekursif, kita ulang lagi. Cetak root, satu di kiri, satu di kanan. Cetak root, berarti kita menulis D. Kita print. Kemudian, satu di kiri, kosong. Satu di kanan, kosong. Ya, langkah 1, 2, 3 sudah selesai. Karena rekursif, maka dia kembali lagi ke A. Di A, kita tadi sudah melakukan langkah 1, 2, dan 3. Maka prosesnya sudah selesai. Sehingga hasil dari contoh binary tree ini adalah A, B, C. Contoh yang kedua adalah tree ini. Kita mulai dari awal bahwa dimulainya pasti di root. Ingat, langkah pertama adalah cetak root. Maka kita cetak A. Kemudian rekursif, satu di kiri. Kita sekarang ada di B. Kemudian kita ulangi dari awal. Langkah 1 adalah cetak root, maka kita cetak B. Kemudian langkah kedua adalah rekursif, satu di kiri. Karena rekursif, kita ulangi dari langkah pertama, yaitu cetak root. Kita cetak. Kemudian langkah kedua adalah satu di kiri. Secara rekursif, kita ulangi lagi langkah pertama, cetak root. Langkah kedua, satu di kiri, kosong. Satu di kanan, kosong. Sudah selesai langkah 1, 2, 3. Maka kembali ke yang memanggil. Di sini tadi sudah melakukan langkah 1, 2. Kemudian sekarang langkah ketiga, satu di kanan. Kita ulangi dari awal. Langkah 1, cetak root. Kemudian satu di kiri, kosong. Satu di kanan, kosong. 3 langkah sudah selesai. Kembali lagi ke yang memanggil. Di D, kita tadi sudah melakukan 3 langkah. 1, 2, 3. Sudah selesai, berarti kembali ke yang memanggil, yaitu B. Di B tadi kita sudah melakukan langkah 1, 2. Sekarang langkah ketiga, yaitu satu di kanan. Secara rekursif, kita ulang lagi dari langkah pertama, yaitu cetak root. Kemudian satu di kiri, kosong. Satu di kanan. Ya, sekarang kita lokasinya ada di E. Kita ulangi lagi dari langkah awal, cetak root, kita cetak I. Kemudian satu di kiri, kosong. Satu di kanan, kosong. 3 langkah sudah selesai, kembali ke yang memanggil. Di E, jika sudah melakukan 3 langkah, 1, 2, 3, maka kembali ke B. Di node B juga sudah melakukan 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Berarti kembali ke A. Di A tadi sudah melakukan langkah 1, 2. Sekarang langkah ketiga adalah satu di kanan. Kita ulang lagi dari langkah pertama, yaitu cetak root. Kemudian satu di kiri, cetak root. Kemudian satu di kiri, kosong. Satu di kanan, cetak root. Kemudian langkah kedua, satu di kiri, kosong. Langkah ketiga, satu di kanan, kosong. Sudah 3 langkah, kembali ke yang memanggil. Juga sudah 3 langkah, kembali yang memanggil. Satu di kanan, langkah ketiga, kosong, sudah habis. Kembali lagi ke A, sudah habis. Sehingga hasil pre-order dari tree ini adalah A, B, D, G, H, E, I, C, F, G. Bagaimana? Mudah bukan? Kita coba lihat contoh pre-order selanjutnya. Oke, silahkan coba kalian pelajari sehingga hasil dari pre-order binary tree ini adalah bagi kali plus AB minus CD plus EF.
Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya in order. In order langkahnya adalah subtree kiri, cetak root, subtree kanan. Jadi apabila kita memiliki binary tree seperti ini, sekali lagi, untuk penelusuran pasti dimulai dari root. Ingat, langkahnya adalah subtree kiri, root, subtree kanan. Sebelum kita melakukan cetak, kita harus lari ke subtree kiri terlebih dahulu. Oke, kita ke B. Secara rekursif berarti kita mulai lagi langkah pertama, yaitu subtree kiri. Karena subtree kirinya kosong, maka kita lakukan langkah yang kedua, yaitu cetak root, yaitu B. Karena kita posisinya sekarang ada di B. Langkah ketiga adalah subtree kanan, kosong. Langkah 1, 2, 3 sudah dilakukan, maka kita kembali ke node A. Di node A, langkah ke-1 sudah, langkah kedua adalah cetak root. Berarti kita cetak A. Kemudian langkah ketiga, subtree kanan, secara rekursif, jadi kita mulai dari langkah awal, subtree kiri, kosong, cetak root, C, subtree kanan, kosong. 3 langkah sudah dilakukan, maka kita kembali ke yang memanggil. Di A, kita juga sudah melakukan 3 langkah, sehingga proses selesai. Jadi, contoh untuk in order ini adalah B, A, C. Selanjutnya, untuk contoh ini, kita mulai dari root. Kemudian, langkah pertama adalah subtree kiri. Oke, kita lari ke B. Secara rekursif, kita ulangi dari langkah pertama. Subtree kiri, subtree kiri, subtree kiri. Ya, sudah habis. Nah, ini kosong. Maka langkah kedua adalah cetak root, yaitu G. Langkah ketiga adalah subtree kanan. Karena tidak ada, maka 3 langkah dari node D sudah dilakukan, sehingga kembali ke yang memanggil, yaitu node D. Di node D tadi sudah ya, langkah pertama, sekarang langkah kedua adalah cetak root. Kemudian subtree kanan, kita ulang lagi dari langkah pertama, subtree kiri, cetak root, kemudian subtree kanan, kosong. 3 langkah sudah selesai, kembali ke D. Di D juga sudah selesai, 3 langkah, kembali ke B. Di B tadi langkah pertama adalah subtree kiri, langkah kedua adalah cetak root, hingga kita cetak B. Kemudian subtree kanan, kita ulang lagi, langkah pertama subtree kiri, kosong, cetak root, E. Kemudian subtree kanan, kita mulai dari awal, subtree kiri, kosong, cetak root, I. Subtree kanan, kosong. 3 langkah sudah selesai, kembali ke yang memanggil. Di node E juga sudah 3 langkah sudah selesai, kembali ke node yang memanggil. B juga sudah 3 langkah, lalu kembali ke node yang memanggil, yaitu node A. Di node A tadi sudah langkah pertama, langkah keduanya adalah cetak root, yaitu cetak node A. Kemudian subtree kanan, kita mulai lagi dari awal ya. Subtree kiri, kosong, cetak root, subtree kanan, subtree kiri, kosong, cetak root, subtree kanan, kosong, kembali lagi, cetak root, subtree kanan, kosong, sudah selesai, klik lagi, sudah selesai. Sehingga hasil dari in order dari subtree ini adalah G, D, H, B, E, I, A, F, D, C. Bagaimana? Mudah? Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, yang ketiga adalah post order. Untuk post order adalah A, B plus, ya, subtree kiri, subtree kanan, cetak root.
Kita mulai dari awal, dari root. Langkah pertama tadi adalah sabri kiri. Oke, kita lari ke sabri kiri. Kemudian kita ulangi lagi dari langkah awal, yaitu sabri kiri, kosong. Kemudian sabri kanan, kosong juga. Berarti berikutnya adalah langkah ketiga, cetak root. Jadi kita melakukan cetak B. Ya, 3 langkah sudah selesai. Maka kita kembali ke yang manggil, yaitu A. A tadi sudah langkah pertama ya, yaitu sabri kiri. Langkah kedua adalah sabri kanan. Jadi sekarang kita ada di C. Kita mulai dari awal, sabri kiri, kosong. Sabri kanan, kosong. Kemudian cetak root, yaitu cetak C. Kemudian sudah selesai ya 3 langkah, maka kita kembali ke node A. Di node A tadi kita sudah melakukan langkah 1, langkah 2, hingga langkah terakhir yaitu cetak root. Sehingga di sini kita akan mencetak A. Di node A sudah selesai 3 langkah, maka proses selesai. Sehingga untuk sabri ini hasilnya adalah B, C, A. Oke, untuk binary tree ini bagaimana? Kita mulai dari root, kemudian sabri kiri, sabri kiri, sabri kiri, sabri kiri, kosong. Langkah kedua, sabri kanan, kosong. Sehingga kita cetak root, yaitu G. Kemudian kembali lagi ke atas, sabri kanan, ulangi dari awal, sabri kiri kosong, sabri kanan kosong, cetak root. Oke, kita cetak H. Kemudian kembali ke yang manggil. Tadi sudah langkah 1, langkah 2, sekarang langkah ketiga, yaitu cetak root, yaitu cetak D. Kemudian sudah 3 langkah, kita lari lagi ke B yang memanggil. Sabri kiri sudah, sabri kanan. Oke, kita mulai dari awal. Sabri kiri, sabri kanan. Kita mulai dari awal. Sabri kiri kosong, sabri kanan kosong, cetak root. Jadi kita cetak I. Dari 3 langkah, kembali ke yang memanggil. Di node E sudah langkah 1, langkah 2, sekarang langkah ketiga, yaitu cetak E. Kemudian sudah 3 langkah di E, kembali ke B. Langkah ketiganya adalah cetak root. Lalu kembali ke A, sabri kiri, sabri kanan, sabri kiri lagi, kosong, sabri kanan, sabri kiri, kosong, sabri kanan, kosong, cetak root. Kita cetak D. Oke, kembali lagi ke atas, kiri sudah, kanan sudah, cetak root. Kemudian kembali ke atas, sabri kiri sudah, sabri kanan kosong, kemudian cetak root. Kemudian 3 langkah sudah, kembali lagi ke node yang atas, yaitu A. Tadi kiri sudah, kanan sudah, sekarang cetak root, yaitu cetak A. Oke, jadi hasil akhir dari post order binary tree ini adalah G, H, D, I, E, B, J, F, D, A. Contoh post order dari binary tree selanjutnya adalah ini. Hasil akhirnya adalah A, B plus C, D minus kali E, F plus bagi. Mudah bukan? Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Atau mungkin apabila memiliki soal yang lain, silakan dituliskan di kolom komentar dan akan kita jawab secara bersama-sama. Traversal yang terakhir adalah level order. Level order merupakan traversal yang paling mudah karena di sini secara rekursif mencetak data mulai dari level tertinggi hingga level terbawah. Sebagai contoh, kalau kita memiliki binary tree seperti ini, maka level ordernya adalah level pertama kita tuliskan yaitu A, level kedua kita tuliskan yaitu B dan C, level ketiga kita tuliskan yaitu D, E, dan F,
Dan level yang terakhir adalah level keempat, yaitu G, H, I, J. Sehingga hasil akhirnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan D. Level order akan terlihat mudah apabila kalian menggambarkan binary tree untuk setiap levelnya harus sejajar. Jangan sampai misalkan di level kedua ini C posisinya ada di level dengan D maupun E. Maka nanti hasil level ordernya akan salah. Oke, sebagai latihan silakan kalian kerjakan soal di bawah ini, yaitu dengan menggunakan pre-order, in-order, post-order, dan level order. Ini adalah latihan pertama, dan ini adalah latihan kedua. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ingat, jaga kesehatan, jaga imunitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.